Sejumlah temuan ini banyak yang berasal dari Indonesia. Dan di antaranya, dan beberapa bukti yang kuat untuk membuktikan Sundaland adalah wilayah bermulanya peradaban manusia. Di wilayah itu juga ditemukan bukit yang diberi nama Piramida Lembah Napu. Di sana ada satu bukit yang berdasarkan ciri-cirinya sudah ada campur tangan manusia dan terdapat dinding yang berukir dari granit. Di kawasan ini juga ditemukan patung-patung yang berukuran besar yang tersebar di wilayah Lembah Bada. Profesor Agus Aris juga mengajukan pertanyaan tentang peradaban manusia pada masa 12.000 sebelum Masehi yang tampaknya mengalami kemunduran, seolah-olah memulai kembali dari awal. Menurutnya ada kemungkinan peradaban Sundaland tenggelam dan manusia pada masa itu kembali ke pulau-pulau yang lebih tinggi peradabannya, sehingga tampak seperti memulai kembali dari Paleolitikum. Tahapan litik yang paleo, yang meso, yang neo, dan akhirnya modern lagi. Sepertinya kok begitu mundur lagi. Sebelum tenggelam akibat naiknya permukaan laut di zaman es akhir, ada sebuah benua yang disebut sebagai Sundaland. Benua ini diduga merupakan tempat tinggal manusia dengan peradaban yang sudah maju dibandingkan dengan peradaban lain pada saat itu. Namun keseluruhan utuh dari benua Sundaland yang hilang di telan bumi ini perlahan ditemukan kembali jejaknya oleh para ilmuwan. Benua ini dulunya membentang secara kesatuan dari semenanjung Asia Tenggara termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali hari ini. Dalam Seminar Nasional Warisan Peradaban Sundaland yang diadakan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI, Profesor Dr. Dhani Hilmanata Wijaya, Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar AIPI, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, membeberkan sejumlah temuan yang berpotensi menjadi bukti peradaban manusia di zaman tersebut. Menurutnya, Sundaland mempunyai banyak keunikan, termasuk jika dilihat di zona tropis. Sundaland satu-satunya daratan yang tenggelam karena kenaikan muka air laut sejak zaman es. Ia menjelaskan beberapa temuan yang terkait dengan peradaban zaman Sundaland. Sejumlah temuan ini banyak yang berasal dari Indonesia. Dan di antaranya, dan beberapa bukti yang kuat untuk membuktikan Sundaland adalah wilayah bermulanya peradaban manusia. Berdasarkan penelitian menggunakan data 3D seismik oleh ahli geologi Dr. Andang Bahtiar di Teluk Thailand, ditemukan jejak sungai purba yang saat itu berada di sekitar 70 meter di bawah permukaan air laut. Ia menyebutkan saat model ini di-slice pada kedalaman 100 meter, tidak hanya terlihat jejak sungai yang lebih purba, tapi juga jaringan air yang membentuk seperti sarang laba-laba. Jaringan seperti ini bukan jaringan sungai alamiah, melainkan irigasi. Profesor Dhani menyebutkan prinsip dari eksplorasi 3D seismik bisa diterapkan di Indonesia, misalnya di Laut Jawa, Selat Karimata. Bisa terlihat bagaimana kita bisa melihat sisa sungai purba yang sekarang ada sekitar 70 meter di bawah muka air laut. Yang tentunya kita geologi tahu ini sepertinya bukan jaringan sungai alamiah, tapi jaringan irigasi. Temuan lainnya adalah penelitian di Selat Sunda menggunakan multibeam oleh Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Dr. Gegar Prasetya. Penelitiannya menemukan keberadaan pelabuhan yang tenggelam sekitar 60 meter di bawah permukaan laut saat ini. Menurut Pak Gegar, terlihat bentuknya bukan karena proses geologi, tapi merupakan dredging atau pengerukan material dari dasar laut dari pelabuhan. Bahkan ada jalan masuk dan keluarnya. Yang terlihat di sini cukup mengejutkan. Ada pelabuhan yang tenggelam sekitar 60 meter di bawah muka air laut sekarang. Ini bukan bentukan erosi geologi, tapi ini adalah dredging dari pelabuhan. Itu menurut Pak Gegar. Penelitian tentang Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat dinilai yang paling kuat, mewakili keberadaan peradaban Sundaland di wilayah Indonesia. Gunung Padang ini menurut Profesor Dhani adalah peradaban dari zaman gunung es.
Dalam penelitiannya, Dani Hilman Natawijaya dan sejumlah ahli sebetulnya menguatkan kesimpulan yang terdahulu bahwa Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Bahkan situs tersebut kemungkinan disebutkan berusia 10.000 lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan Stonehenge yang terkenal di Inggris. Gunung Padang itu dari penelitian kami sudah jelas bahwa seluruh batuan kolumnar join di Gunung Padang ini tidak ada yang dalam kondisi formasi alamiah. Yang pertama, unit 3 ini memang sangat tua, dia dibangun ketika zaman es. Di situs Kumitir yang ditemukan di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ditemukan sisa-sisa bangunan yang dibangun di era Kerajaan Majapahit. Menurut Profesor Dani, bahwa mereka menemukan batu zaman Majapahit, namun di bawahnya ada batu bata merah yang jauh lebih tua, minimal 700 sebelum Masehi, yang sudah ada di sana. Dan menurut hemat para peneliti, terlihat 500 tahun sebelum Masehi, batuan itu sudah ada di sana. Ini artinya sudah ada bangunan pertama di Trowulan sebelum Kerajaan Mataram kuno. Dan ini harus diteliti berdasarkan penelitian sekilas. Di Trowulan masih banyak bangunan bata merah yang masih harus dicari. Tapi di bawahnya itu ada batu bata merah yang jauh lebih tua. Minimal 700 Masehi dia sudah ada. Di tahun 2023, sebuah riset awal yang dilakukan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, ditemukan bangunan besar. Struktur bangunan ini bentuknya seperti piramida. Tapi sebagian struktur menempel ke bukit pada batuan berpori hasil abu vulkanik yang diperkirakan berumur 74.000 tahun. Profesor Dani juga mengatakan bahwa riset piramida Toba masih tahap penelitian, pendahuluan, dan memerlukan riset lanjutan. Tidak hanya satu, tapi ada 3 piramida di kawasan luas yang luar biasa indah ini. Ini merupakan salah satu peninggalan yang sangat besar. Satu bangunan berupa teras-teras batu berbentuk seperti piramid kalau dari muka ya di Toba. Ini luar biasa besar. Tidak ada keraguan, ini adalah buatan manusia, Pak, bukan batu bukit alamiah. Di kawasan Megalitikum Kalamba dan Palindo di Sulawesi Tengah, ditemukan ratusan kalamba, yakni benda zaman Megalitikum berbentuk seperti drum atau tong batu yang berbentuk silinder terpotong dan patung granit. Menurut Profesor Dani, kemungkinan masih ada ribuan kalamba dan patung granit yang tersembunyi di hutan-hutan atau tertimbun di bawah tanah. Di wilayah itu juga ditemukan bukit yang diberi nama Piramida Lembah Napu. Di sana ada satu bukit yang berdasarkan ciri-cirinya sudah ada campur tangan manusia dan terdapat dinding yang berukir dari granit. Di kawasan ini juga ditemukan patung-patung yang berukuran besar yang tersebar di wilayah Lembah Bada yang dikenal dengan sebutan patung Palindo oleh masyarakat setempat. Palindo dalam bahasa setempat mempunyai arti sang penghibur. Penamaan patung ini merujuk kepada ukiran patung yang tampak sedang tersenyum. Patung-patung di Lembah Beda diyakini sudah ada sejak abad ke-14. Keberadaan situs yang sudah lama ini menunjukkan bahwa dulunya tempat peradaban besar ada di wilayah ini. Banyak para peneliti juga datang ke Lembah Bada untuk mencari tahu keberadaan patung-patung tersebut. Namun hingga saat ini, alasannya pernah dibuat patung-patung ini tentunya masih menjadi misteri. Bahkan warga-warga sekitar lembah ini pun yang dimana merupakan keturunan dari orang-orang terdahulu ini tidak mengetahui asal-usul dari patung tersebut. Dan di sana juga kita ketemu satu bukit yang ini juga sudah ada campur tangan manusia ya. Dia ada dinding yang berukir. Dalam seminar ini pula, Profesor Dr. Agus Aris Munandar dari Pusat Studi Arkeologi Universitas Indonesia menjelaskan, pada masa sekitar 2000 hingga 8000 sebelum Masehi, permukaan air laut naik menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia. Dan di sini terdapat bukti tahapan zaman batu seperti Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum yang kemudian berlanjut ke zaman modern. Profesor Agus Aris juga mengajukan pertanyaan tentang peradaban manusia pada masa 12.000 sebelum Masehi yang tampaknya mengalami kemunduran, seolah-olah memulai kembali dari awal.
Menurutnya ada kemungkinan peradaban Sundaland tenggelam dan manusia pada masa itu kembali ke pulau-pulau yang lebih tinggi peradabannya, sehingga tampak seperti memulai kembali dari Paleolitikum. Titik-titik itu yang tadi dipertanyakan adalah sepertinya kita nol lagi begitu. Tahapan litik yang paleo, yang meso, yang neo, dan akhirnya modern lagi. Membentuk kerajaan lagi. Tadi dipertanyakan oleh Prof. Tani, sepertinya kok begitu mundur lagi. Adakah sisa dari peradaban? Lalu yang menarik adalah ketika Homo sapiens itu mundur lagi ke pulau-pulau yang tinggi, peradabannya kok jadi paleolitik lagi. Dari data arkeologis ditemukan bahwa pada masa itu terdapat peradaban maju yang dikenal dengan industri logam Dongson. Temuan penting dari periode ini termasuk nekara, yaitu gendang besar yang terbuat dari perunggu yang dihiasi ukiran seperti orang menari, perahu, dan topeng. Peradaban Dongson menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Artefak seperti nekara yang ditemukan di Museum Nasional dan beberapa museum di Pulau Jawa, meskipun sayangnya sebagian telah rusak dalam kebakaran September 2003 lalu. Salah satu penemuan menarik adalah batu gajah di Sumatera Selatan. Batu ini diukir dengan gambar figur orang berpakaian tidak seperti masyarakat tropis, melainkan subtropis. Dengan busana yang tidak kita kenal sebagai busana orang-orang Nusantara. Mereka memakai helm, penggambarannya, memakai sepatu, dibalut kakinya seperti boots, terus memakai baju hangat dan membawa nakara di belakang. Di punggungnya ada batu, ada nekara, perunggu. Pakai helm, pakai sepatu, boots. Itu bukan orang yang hidup di tropik, bukan orang yang hidup di tropis, tetapi mungkin subtropik. Tapi kenapa ada di pedalaman Sumatera bagian selatan? Penelitian menunjukkan bahwa gajah mungkin dianggap sebagai hewan tunggangan pemimpin atau raja. Menurut Profesor Agus, jejak arkeologis peradaban Sundaland umumnya ditemukan di pulau-pulau dan wilayah tinggi. Temuan ini menunjukkan perkembangan awal peradaban manusia hingga memasuki zaman sejarah. Paparan Sunda yang menyatukan kepulauan Indonesia bagian barat dengan Asia Tenggara mungkin telah ada sebelum permukaan air laut naik. Profesor Agus juga berpendapat bahwa kemahiran pembuatan negara Dongson adalah kelanjutan dari tradisi peradaban masyarakat di Sundaland. Peninggalan seperti negara dan ornamennya merupakan data penting untuk mengungkap lebih lanjut tentang kebudayaan manusia yang mungkin pernah ada di Sundaland. Publik terutama komunitas ilmuwan juga tentu saja berharap berbagai temuan ini ada tindak lanjut berupa riset lanjutan, sehingga akan membuka tabir yang masih belum banyak terungkap.